Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tingkat hunian hotel di Kota Padang selama libur Tahun Baru Imlek capai 90%. Seorang perempuan penyandang disabilitas di Padang hasilkan cuan dari rajutan. Enam bulan masuk dalam daftar pencarian orang, Minggu malam, pelarian adik berhenti di tangan polisi. Ia tak bisa berkutik lagi saat polisi menciduknya di rumah orang tuanya di daerah Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, karena dituduh sebagai pencuri sepeda motor. Usai ditangkap, petugas kemudian membawa pelaku untuk mencari barang bukti. Polisi menemukan 2 unit sepeda motor. Penangkapan pelaku atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di rumahnya di kawasan Belimbing pada bulan Juli tahun lalu. Menurut polisi, adik merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang beraksi saat pemilik rumah tertidur. Pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Tersangka mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya satu lokasi, pelaku telah mencuri sepeda motor di beberapa lokasi di Kota Padang. Tersangka sempat melarikan diri, namun ditangkap petugas saat kembali ke Kota Padang. Setelah kita amankan 1 orang tersangka pencurian sepeda motor, kita amankan 1 orang untuk tersangka di perumahan Belimbing, Kecamatan Kuranji, yang mana tersangka telah melakukan aksi pencurian sebanyak 2 kali atau 2 TKP di sekitar komplek perumahan Belimbing, Kecamatan Kuranji. Tersangka dan barang bukti 2 unit sepeda motor curiannya dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Gedung olahraga di Komplek Gor Agus Salim Padang nasibnya kini memprihatinkan. Sejak gedung ini selesai dibangun, belum pernah diresmikan. Gedung tersebut beberapa kali digunakan untuk pemusatan latihan atlet PON Sumbar dan persiapan Porwil Bengkulu beberapa waktu lalu. Setelah itu, gedung yang dibangun pada zaman Gubernur Irwan Prayitno dengan anggaran miliar rupiah tidak pernah digunakan lagi. Gedung ini tak lagi terawat. Rumput liar dan sampah menghiasi bagian luarnya. Sedangkan di bagian dalam, lantainya banyak yang terkelupas akibat genangan air yang masuk dari atapnya yang bocor. Tak hanya itu, plafon gedung ini juga banyak yang copot. Gedung yang dibiarkan terlantar ini menimbulkan keprihatinan warga. Rasanya gedung sebagus itu rasanya ya, kalau tidak digunakan rasanya yang basi. Begitu. Alangkah indahnya kalau digunakan oleh para olahragawan untuk masyarakat Kota Padang. Saya sebagai warga Kota Padang ya, mungkin merasa prihatin ya, karena ini kan gedung ini kan udah puluhan miliar diserap dari APBD Sumatera Barat. Hingga saat ini tidak jarang digunakan. Ini menurut saya sepertinya menghambur-hamburkan uang rakyat aja. Ya, dana sebanyak itu yang dipakai kan, rasanya nggak apalah gitu ya kan, menjadi sia-sia lah gitu ya kan bisa dipergunakan sebenarnya semaksimal mungkin gitu. Menurut Dian Tolani, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, untuk menunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, gedung ini akan diperbaiki dengan anggaran 2 miliar rupiah. Penggunaan Super Hall ini memang harus banyak yang dilakukan perbaikan dulu. Nah, cuman memang anggaran untuk perbaikan ini atau perawatan pemeliharaan ini yang belum ada. Kita juga sudah coba usulkan mudah-mudahan tahun 2023 ini untuk juga bertepatan dengan pelaksanaan Porprov nanti, ini anggarannya bisa terrealisasi dan bisa kita perbaiki. Dibangun dengan dana miliaran rupiah dan tidak dimanfaatkan secara maksimal,
merupakan bukti jika pemerintah Provinsi Sumatera Barat tak piawai dalam hal perencanaan dan terkesan menghambur-hamburkan uang negara yang berarti juga uang rakyat. Dari Padang, Robiha melaporkan. Perayaan Tahun Baru Imlek 2023 serta cuti bersama, sejumlah hotel di Padang dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat penuh. Ribuan kamar yang tersedia nyaris terisi penuh sepanjang 3 hari liburan. Salah satu pengelola hotel di Padang mengatakan pemesanan kamar hotel sampai 90%. Namun tingkat hunian kamar mencapai 100%. Hal ini dikarenakan banyak tamu yang tak melakukan pemesanan tapi datang langsung ke hotel. Sebagian besar tamu merupakan wisatawan dari luar Sumatera Barat, seperti dari Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta. Karena suasana Imlek, pengelola hotel menyuguhkan nuansa Tionghoa, serta iringan musik lagu-lagu negara tirai bambu. Lebih dari 100 hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumbar dengan total 5.000 kamar, hampir 90% terisi. Untuk tingkat hunian kamar kita rata-rata di atas 90%. Pada Sabtu kemarin memang semua fully book. Hotel-hotel di sekitar juga Kota Padang ini rata-rata penuh karena kan bertepatan dengan malam Tahun Baru Cina, jadi Imlek, jadi mereka semua merayakan di hotel. Untuk tamu kita rata-rata selain ada dari Kota Padang sendiri, yang lebih sering itu di luar Kota Padang adalah dari Pekanbaru rata-rata. Terdiri dari yang di Padang, kemudian juga yang ada di Bukit Tinggi seperti itu. Jadi memang lebih dari 100-an hotel yang tergabung dalam PHRI. Kemudian kalau hunian saya pikir sama ya. Kebetulan di Padang dan Bukit Tinggi ini kan memang trennya itu hampir sama ya. Jadi kalau hotel satu penuh, mungkin yang lain juga penuh. Mungkin sekarang udah hampir 4.000-an kamar ya kalau di Padang ini. Sumatera Barat mungkin sampai Bukit Tinggi dan daerah-daerah lain kabupaten kota mungkin sampai 5.000-an. Tingginya hunian kamar hotel selama libur Imlek karena tidak adanya lagi pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah seperti tahun-tahun sebelumnya. Robiha melaporkan dari Padang. Sylvia, seorang penyandang disabilitas, warga Ulak Karang Utara, hasilkan cuan dari kerajinan rajutan. Ia menghabiskan hari-harinya di atas kursi roda sambil merajut benang. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan ia melanjutkan hidup dan berkarya. Sejak tahun 2001 lalu, Sylvie divonis dokter lumpuh total setelah mengalami kecelakaan. Dengan belajar secara otodidak, Sylvia memperlihatkan kelihayan tangannya dalam merajut. Benang demi benang yang dirajutnya disulap menjadi hasil kerajinan yang bernilai tinggi. Hanya menggunakan jarum dan benang, Sylvia merajut benang jenis poli untuk dibuat menjadi aksesoris cantik dan ekonomis, seperti gantungan kunci, gantungan masker, sepatu, tas, topi, dan lainnya. Untuk membuat satu buah gantungan kunci dan masker, Sylvia hanya membutuhkan waktu selama 10 hingga 15 menit. Namun untuk pembuatan sepatu dan tas, ia menghabiskan waktu hingga 5 hari, tergantung bentuk, ukuran, dan tingkat kerumitannya. Sebuah gantungan kunci, Sylvia menjualnya Rp5.000 hingga Rp10.000. Sedangkan sepatu dan tas dijual mulai harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Di galeri berukuran 3x4 meter ini, ia memasarkan sendiri hasil karyanya serta memajangnya di media sosial. Dalam 1 bulan, omsetnya hingga 3 juta rupiah. Kasih foto, misalnya lihat di internet gitu, bisa nggak model ini, jadi disesuaikan. Jadi lebih ke apa yang disukai konsumen. Sebenarnya nggak lama, tapi kan harus, kita kan lebih mengutamakan kualitas, jadi harus lebih teliti. Kalau paling kecil itu gantungan kunci 5.000 untuk souvenir. Kalau dalam jumlah banyak adalah harga khususnya. Tergantung ukuran, yang kecil 90, kalau ransel ada yang 600, 800, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan, terus bahan. Saat ini,
hasil karya Sylvia telah dijual hingga keluar kota Padang. Selain berkarya sendiri, ia juga membuat kerajinan sesuai keinginan pelanggannya. Dari Padang, Robiham melaporkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.